Tragedi pembunuhan DF, 15, siswi SMAN di Kecamatan Natal Kabupaten Mandai Diling Natal, Madinah, Sumatera Utara pada Selasa, 19 Juli 2025, sore masih menyisakan duka mendalam bagi keluarga korban. DF yang merupakan anggota Paskibraka Kecamatan Natal menjadi korban kebiadaban tetangganya sendiri, Yunus Saputra, 22. Polres Mandailing Natal mengungkap, pelaku tega memperkosa hingga membunuh DF demi menguasai motor dan ponsel korban. Motor dan ponsel itu rencananya akan dijual pelaku untuk melunasi tunggakan cicilan gadget miliknya. Motifnya karena cicilan handphone. Tersangka ingin menjual motor dan HP korban agar bisa membayar tunggakan, ungkap Kapolres Mandailing Natal, AKBP Arisofandi Paloh dalam konferensi pers, Senin, 4 Agustus 2025. Melawan hingga bergumul dan terjatuh ke jurang. Yunus ditahan dan menjalani pemeriksaan di Polres Mandailing Natal. Dari pengakuan Yunus kepada polisi, ternyata ia sudah berniat untuk menguasai sepeda motor dan melakukan pemerkosaan terhadap korban. Tragedi bermula saat korban pulang latihan paskibraka dari sekolah sendirian menuju rumahnya di Desa Sikarakara 4 Kecamatan Natal pada Selasa, 29 Juli 2025. Saat melintas di jalan sepi, pelaku yang sudah mengintainya langsung beraksi. Yunus, yang telah menyusun rencana jahat, berpura-pura meminta bantuan korban untuk mengambil spare part motor. Karena mereka bertetangga dan sudah saling kenal sejak lama, korban tak menaruh curiga. Keduanya berboncengan menuju arah kota Natal. Namun, di tengah jalan, Yunus membelokkan motor ke area perkebunan sawit. Di lokasi sepi itulah, niat asli Yunus terungkap. "Saya lihat dia sendiri, saya langsung niat merampok," ungkap Yunus saat diinterogasi Kapolres Madinah, AKBP Arisofandi Paloh. Yunus tiba-tiba menghentikan motor dan merampas ponsel korban. Korban yang kaget berusaha mengejar pelaku sambil berteriak minta tolong. Tersangka lalu berlari, dan dikejar oleh korban. Tak ingin aksinya terbongkar, Yunus berbalik dan langsung mencekik leher korban hingga pingsan. Setelah dia menjerit, "Saya balik badan dan mencekik lehernya," kata Yunus. Saat korban siuman, ia mencoba melawan. Keduanya terlibat perkelahian. Dalam perkelahian itu, korban sempat menarik tubuh Yunus hingga keduanya berguling dan terjatuh ke dalam jurang kecil di pinggir jalan kawasan perkebunan sawit Desa Sikarakara 4. Dalam pergumulan itu, jilbab dan pakaian korban tersingkap. Yunus kembali mencekik, lalu memukul kepala korban menggunakan tangan kosong hingga korban pingsan untuk kedua kalinya. Setelah dia pingsan lagi, "Saya cabuli," kata Yunus dengan raut wajah tanpa penyesalan. Saat sadar akan perbuatannya dan takut identitasnya terbongkar, Yunus kemudian menghabisi nyawa korban. Pelaku kemudian menyeret tubuh korban lebih dalam ke jurang yang ketiga. Dalam kondisi korban tak bernyawa, Yunus melucuti celana korban dan menguburkannya secara asal di sebuah lubang, lalu menutupinya menggunakan kayu dan daun di sekitar lokasi.